Selamat pagi anak kelas 6. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 3 subtema 3. Ya, dibuka bukunya tema 3 subtema 3 yaitu mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Kosakata tidak baku zaman. Kata bakunya zaman, yang artinya adalah jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau masa. Kata tidak baku lobang, kata bakunya lubang. Artinya adalah liang. Kata tidak baku tahun. Kata bakunya tahun. Artinya masa yang lama 12 bulan. Kata tidak baku kalau. Kata bakunya kalau. Dan artinya seandainya. Kata tidak baku gak. Kata baku tidak, yang artinya menyatakan penolakan. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Ingat bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata-kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu menggunakan ejaan yang berlaku, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis dan mudah dipahami, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Ya. Minggu lalu juga dalam tema 2, subtema 3 dan subtema 2, Ibu sudah kasih ciri-ciri kalimat efektif itu bagaimana. Jadi Ibu sekarang ingatkan lagi baik itu kata baku supaya kalian makin paham ya Nak. Contoh kalimat efektif ada di sini ya. Ada di sini kalimat tidak efektif. Dia contohnya kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Ini alasannya tidak baku karena apa? Yaitu menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Kita dapat mengatur, kalau kita ubah menjadi kalimat baku, kalimat yang efektif maksudnya menjadi kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Dilihat cara penulisannya yang benar ya. Oke, di sini ada lagi kalimat tidak efektifnya. Pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Nah, kalau di sini itu tidak baku karena menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Jadi kita perbaiki menjadi pada rangkaian paralel kita perlu menyalakan semua lampu. Ya. Oke, di sini ada lagi kalimat tidak efektif itu disebabkan oleh apa? Ya. Yang pertama, itu tidak efektif karena penggunaan kata-kata yang maknanya sama seperti contoh tadi ya. Coba kita lihat. Nah, di sini yang maknanya sama adalah coba kita baca. Tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino.
Jadi ini tidak baku disebabkan ini ya, disebabkan oleh karena ada kata merupakan dan juga kata merupakan dan juga adalah ini sama artinya. Jadi di sini kita buat menjadi kita harus menghilangkan salah satu kata dari kalimat ini. Yang kita hilangkan adalah ya. Maka tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Ya, ini sudah baku, sudah efektif ya kalimatnya seperti itu. Oke, sekarang Miss buat nomor 2-nya. Suasana di rumah Pak Rama sangat ramai sekali. Di sini ada yang maknanya sama, yaitu sangat dan juga sekali. Nah, kita harus memilih satu kata dari sini, yaitu menjadi suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Jadi tidak pakai sangat lagi. Tapi boleh juga kita buat suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai. Jadi dipilih salah satu ya. Oke, yang kedua yaitu penggunaan kata baku beserta maknanya ya. Jadi tidak efektif karena penggunaan kata baku beserta bentukan beserta maknanya. Contohnya kalimat tidak efektifnya yaitu pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Di sini dia sudah menggunakan berlebihan ya, penggunaan kata bentukannya serta maknanya. Para itu sama pejabat-pejabat para. Jadi kalau ada seperti ini kan sudah berulang, pejabat-pejabatnya ini sudah berulang. Maka tinggal kita buat kalau kita menggunakan para itu seperti ini. Pertemuan itu dihadiri para pejabat. Baru ini yang namanya kalimat efektif. Atau kita bisa juga membuat pertemuan itu dihadiri pejabat-pejabat. Jadi kita menghilangkan antara para dan juga pejabatnya, ya. Nomor 2 yaitu kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Nah, di sini juga ada ini berlebihan kata saling dan juga tolong-menolongnya. Maka kita harus memilih salah satu, yaitu kalau kita buat saling tolong menolong, saling tolong, berarti itu berlebihan ya. Maka kita pilih kita harus tolong menolong boleh atau saling menolong boleh ya. Kita buat tolong menolong boleh, saling menolong juga boleh dalam kesulitan. Jadi itulah penyebabnya kenapa kalimat itu tidak efektif. Yang ketiga, karena penggunaan dua kata hubung yang semakna atau arti yang sama. Contohnya itu dia kalimat tidak efektifnya begini. Meskipun sakit Nino namun Dito tetap pergi sekolah. Jadi dia menggunakan kata hubung yang semakna atau sama. Itu kalau ini kata hubungnya itu ada meskipun dan juga ada namun. Itu artinya sama ya. Jadi kita harus memilih salah satu. Contohnya begini kalimat efektifnya. Meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Itu menggunakan kata meskipun. Kita juga bisa membuat namun ya. Ya. Contohnya Dito meskipun ya. Oke, dan di sini sebentar. Oke, kita buat dengan kata namun. Kita buat di sini. Dito sakit, namun tetap pergi ke sekolah. Ya, menggunakan kata meskipun dan namun itu dipilih satu. Oke, di contoh nomor 2, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Di sini juga mempunyai yang semakna, yaitu ada kata setelah dan kemudian ini artinya sama. Maka kita harus memilih salah satu, yaitu ibu memasak kemudian mencuci baju. Boleh juga setelah memasak ibu mencuci baju. Jadi kita pilih salah satu ya nak ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Ya, tidak boleh ini. Contohnya,
Meta ingin menulis cerpen setelah Meta membaca cerita Ivan. Nah, di sini yang metanya, nama si Meta ini ada dua, Meta dan Meta. Jadi inilah yang membuat kalimat ini menjadi tidak efektif. Maka supaya efektif kita buat Meta ingin menulis cerpen setelah membaca cerita Ivan. Ya, jadi satu. Jadi nomor 2 yaitu saya berdoa sebelum saya makan. Ini ada dua subjeknya. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada subjek Ayu Dewi I. Jadi itu semua ya. Maka kita pilih salah satu. Saya berdoa sebelum makan. Ya. Sampai di sini sudah paham penggunaan alasan mengapa kalimat itu tidak efektif. Ada tadi 4 penyebabnya. Jadi ini harus dipahami dan dimengerti anak. Oke, di sini menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Ya, kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Nah, kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Ini 3 poin ini harus ini. Ada juga kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus lengkap, logis, dan jelas. Lengkap artinya efektif sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu harus ada subjek, harus ada predikat, objek, dan juga pelengkap dan keterangan. Itu harus ada semuanya ya nak ya. Oke, lanjut. Contohnya, manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk ke kalimat efektif? Oke, maka contoh kita buat. Ini Komang. Komang ini sebagai subjek. Membeli itu sebagai predikat. Itu predikat. Jadi kalau ini Komang membeli roti, Komang ini juga sebagai subjek, membeli sebagai predikat, roti ini sebagai objek. Maka itu sudah lengkap belum? Mana nanti yang lengkap? Coba. Ini Komang membeli roti di warung, subjek, membeli itu predikat, roti objek, di warung itu adalah keterangan tempat. Maka ini termasuk kalimat efektif dari antara ketiga ini yang mana? Iya, benar yang C. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Ibu ada kasih tambahan ya, tambahan aja ini untuk kata baku dan tidak baku. Ini ada objek. Jadi kata bakunya dan kata tidak bakunya kalau belum nanti bisa dilihat di sini ya. Kalau kan kemarin Ibu menyarankan untuk kalau ada kamus, kalau udah membeli kamus besar bahasa Indonesia boleh, atau sudah mengupload juga bisa mengupload kata baku dan tidak bakunya ya di HP-nya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Kalau ada yang belum mengerti dan belum paham, ditanya Bu Christine ya nak ya. Ibu Christine selalu ada kok. Dan juga diingat selalu ya, harus memotivasi diri sendiri supaya semangat belajar ya nak ya. Dan sebentar lagi kita kan PTS. Ibu harap nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Walaupun kita tidak bertatap muka dalam belajar, Ibu yakin kalian pasti semangat belajarnya. Ingat ya nak ya, demi masa depan. Terima kasih.